Shalom, Bapak Ibu dosen, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Parlin Turnik, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SD Negeri 03 Untang, Kecamatan Banyukehulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saat ini menjadi mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK YKN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 152010042165. Hari ini saya melakukan video pembelajaran di kelas 5 dengan tema Aku Bisa Karena Bersama Dengan Tuhan. Mohon saran, masukan Bapak Ibu dosen dalam pembuatan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Tuhan. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dan memuji Tuhan. Siapa di antara anak-anak yang bersedia untuk berdoa? Oke, Hani, silakan. Baik, sebelum kita belajar, kita ucapkan yel-yel dulu. Anak-anak silakan berdiri. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema Aku Bisa Karena Bersama Dengan Tuhan. Bapak Guru sebelum akan mengajar, Bapak akan membagikan kertas yang berisi gambar tentang buah-buah roh. Oke. Nah, anak-anak,
kamu lakukan ketika kamu bingung atau tidak bisa mengerjakan sesuatu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Kak. Ya, Hani? Ketika saya keuangan, saya kebingungan, semuanya sih, ini saya berdoa pada Tuhan supaya saya bisa mengingat semuanya dan membentuk saya kepintaran. Ya, terima kasih Hani. Bagus. Berdoa, siapa lagi? Selain berdoa, apa yang kita lakukan ketika kita tidak bisa mengerjakan sesuatu? Ya, jadi anak-anak, ketika kita bingung atau tidak bisa mengerjakan sesuatu, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita belajar tentang bagaimana kita mempraktekkan, melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa di antara anak-anak yang bisa menyebutkan buah-buah roh? Oke, Lala, silakan. Ya, bagus, terima kasih Lala ya. Ada 9 buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Pertanyaan Bapak, apa itu buah roh? Siapa yang bisa jawab? Ya, dapat. Pertobatan. Siapa lagi yang ingin memberikan jawaban apa itu buah roh? Vincent. Pohon pengetahuan. Nah, adik-adik, buah-buah roh adalah karakter yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Jadi buah-buah roh itu diberikan, dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ada berapa tadi buah-buah roh? Ada 9. Yang pertama apa? Kasih. Ya. Ada 9 buah roh. Yang pertama adalah kasih. Nah, kasih adalah suatu tindakan, suatu perbuatan yang kita lakukan dengan tulus kepada orang lain. Satu tindakan perbuatan yang kita perbuat kepada orang lain dengan tulus. Oke? Sekarang yang kedua, sukacita. Sukacita adalah perasaan bahagia yang tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Jadi kebahagiaan anak-anak tidak tergantung dengan situasi dan kondisi, tetapi kebahagiaan yang anak-anak punya adalah karena bersumber dari hubungan kamu dengan Tuhan. Oke, yang ketiga, damai sejahtera. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera adalah hidup tenang dan berdamai dengan semua orang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, semua kita harus berdamai dengan orang. Jangan ada musuh, jangan ada lawan, jangan suka bertengkar dengan sesama kita. Kita harus berteman, bersahabat dengan semua orang. Oke? Yang keempat,
Yang keempat adalah kesabaran. Oke? Sabar adalah tetap tenang sekalipun menghadapi kondisi sulit. Jadi kesabaran ini sangat dibutuhkan oleh setiap kita, termasuk anak-anak. Ya, kita harus menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak yang harus tetap santai, tenang ketika menghadapi situasi kondisi yang sulit. Yang kelima, kemurahan. Nah, silakan anak-anak lihat. Kemurahan adalah tindakan baik dan penuh kasih dalam memperlakukan orang lain seperti diri sendiri. Jadi kemurahan itu adalah tindakan kasih. Ketika kita memperlakukan orang lain, memperlakukan orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita. Nah, biasanya kita baik dengan anak-anak yang baik dengan kita. Biasanya kita senang dengan anak-anak yang senang dengan kita. Biasanya kita senang dengan anak-anak yang suka berbagi dengan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mengajarkan kita 9 buah roh. Yang kelima adalah kemurahan. Kita harus memiliki tindakan penuh kasih dalam memperlakukan orang lain. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh memilih-pilih teman yang menurut kita cocok dengan kita. Tetapi kita harus berteman dengan baik kepada semua orang. Kemudian yang keenam, kebaikan. Bagus. Yang keenam, buah-buah roh adalah kebaikan. Nah, kebaikan adalah, coba kita baca bersama-sama. Kebaikan adalah kebaikan adalah melakukan tindakan dan perbuatan yang baik kepada teman-teman. Oke? Nah, tindakan dan perbuatan yang baik itu seperti apa? Ketika kita berinteraksi, ketika kita bermain dengan teman-teman, jangan ada tindakan-tindakan yang menyakiti teman. Nah, Bapak kasih contoh. Kalau misalnya di dalam pertemanan, dalam interaksi di kelas, sebagai anak, sebagai siswa, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan harus dengan tujuan baik. Kemudian yang ketujuh, kesetiaan. Kita baca yang ketujuh adalah kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan adalah dapat dipercaya dalam segala hal. Dapat dipercaya dalam segala hal. Oke, siapa di sini yang suka melakukan tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan kamu tidak bisa dipercaya? Contoh, kamu ketika suka berbohong dengan orang, ketika kamu suka mengucapkan hal-hal yang tidak benar tentang temanmu, tentang orang lain, ya, ternyata kamu tidak bisa menjadi anak yang bisa dipercaya. Nah, ketika kamu anak-anak tidak bisa dipercaya, maka orang pun tidak terlalu senang berteman
berkawan dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Coba kalau misalnya seperti kamu, ya kan Vincent. Ketika Pak Guru menugaskan kamu, Vincent, kamu membersihkan WC karena kamu melakukan satu pelanggaran. Tapi kamu tidak melakukan apa yang Bapak suruh. Kamu tidak mengerjakan apa yang Bapak perintahkan karena kamu melakukan satu pelanggaran. Nah, kalau terlalu sering kamu melakukan hal itu, kamu mengabaikan perintah dari Pak Guru, maka kamu susah untuk bisa dipercaya untuk melakukan suatu tugas yang Bapak suruh untuk kamu kerjakan. Nah, jadi seorang yang setia dapat dipercaya dalam pembicaraan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Yang kedelapan apa? Pintar. Buah roh yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Ya, kita belajar. Kelemah lembutan adalah, kita baca bersama-sama, memiliki sifat karakter yang lembut, halus dan rendah hati. Kelemah lembutan adalah memiliki sifat, memiliki karakter yang lembut, halus dan rendah hati. Kelemah lembutan berarti memiliki sifat, karakter lembut, bukan pemarah. Oke? Siapa di sini yang suka marah dengan orang lain, dengan teman-teman yang lain? Temannya yang lain sedikit salah langsung marah. Temannya yang lain salah bicara sedikit langsung marah, langsung ingin berkelahi, langsung ingin bertinju. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah memiliki 9 buah roh dan yang ke-8 adalah kelemah lembutan, berarti sifatnya lembut, oke? Sifatnya, karakternya halus, kemudian rendah hati. Rendah hati berarti tidak suka menonjolkan diri kita lebih pintar, lebih cerdas, lebih pandai, lebih hebat dibanding teman-teman yang lain. Jadi anak-anak harus punya ini, kelemah lembutan. Biasanya kan kalau dalam bermain salah sedikit mata langsung melotot, tangannya dikepal, ngajak berkelahi, keluar kata-kata yang mengintimidasi, keluar kata-kata yang ingin ngajak berkelahi. Tidak boleh, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sifat yang ke-8, yaitu apa? Kelemah lembutan. Sifatnya, karakternya lembut, halus, dan rendah hati. Oke? Itu yang ke-8. Nah, yang terakhir, yang ke-9. Buah roh yang ke-9 apa? Buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Oke? Penguasaan diri adalah, kita baca bersama-sama, kemampuan untuk mengendalikan diri dan keinginan. Kemampuan untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri berarti termasuk mengendalikan pikiran, mengendalikan amarah, mengendalikan emosi, mengendalikan kata-kata. Siapa di sini yang suka marah? Ayo, angkat tangan dulu. Wah, ternyata banyak. Ini rata-rata pemarah nih. Siapa di sini yang suka marah? Sedikit-dikit marah, dikit-dikit ngajak berkelahi, dikit-dikit ngajak berantem, dikit-dikit ngajak duel. Nah, jadi harapan Pak Guru, ketika kita sudah belajar ada 9 buah roh
Termasuk yang terakhir adalah penguasaan diri, kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk mengendalikan emosi, mengendalikan kata-kata, mengendalikan pikiran, mengendalikan tindakan, dan keinginan-keinginan yang tidak baik. Oke? Jadi kalau kamu anaknya suka berantem, suka berkelahi, suka bertengkar dengan orang, mulai hari ini kamu harus bisa mengendalikan diri. Oke? Janji? Janji? Oke. Tadi Bapak sudah menjelaskan ada 9 buah roh. Coba sebutkan secara bersama-sama ke-9 buah roh. Yang pertama apa? Kasih. Pintar. Yang kedua? Sukacita. Bagus. Yang ketiga? Damai sejahtera. Yang keempat? Kesabaran. Yang kelima? Kemurahan. Yang keenam? Ketujuh? Kedelapan? Ke-9 yang terakhir? Penguasaan diri. Bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, coba perhatikan gambar ini. Ya, inilah tadi 9 buah-buah roh yang kita ucapkan itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Setelah pembelajaran ini, Bapak berharap kamu belajar untuk mempraktekkan, melakukan ke-9 buah-buah roh itu dalam tindakan, dalam sikap, karakter, pembicaraan, termasuk juga segala sesuatu yang menyangkut tentang perbuatan dan tindakan kita sehari-hari. Anak-anak, tadi kita sudah menyebutkan ke-9 buah roh. Sekarang kita ucapkan dalam bentuk nyanyian. Oke, anak-anak bisa? Bisa. Oke. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Dari 9 buah roh yang sudah kita sebutkan satu persatu dan juga kita sebutkan dalam ujian. Dari 9 buah roh, mana yang sulit untuk kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang ingin berbagi? Oke, Marsya, dari ke-9 buah roh, mana yang sulit kamu lakukan? Kesabaran. Kenapa? Oke, Marsya sulit melakukan tentang kesabaran karena Marsya seorang yang suka marah dan juga tidak sabaran ketika ada orang lain yang ingin mengganggu. Yang kedua, siapa yang ingin berbagi? Oke, Hani, silakan. Buah roh yang nomor berapa? Kebaikan. Oke, kenapa? Kenapa kamu sulit melakukan yang baik? Karena kamu suka jahil dengan teman-teman. Oke. Siapa lagi yang ingin berbagi?
Oke, Wanda. Yang nomor berapa yang sulit kamu lakukan? Nomor 1 tentang kasih. Oke, kenapa kamu sulit? Oke, Wanda sulit melakukan nomor 1 tentang kasih karena Wanda seorang yang suka marah, suka dendam, sulit memaafkan kesalahan orang lain yang orang lain perbuat kepada Wanda. Oke, terima kasih anak-anak sudah jujur. Ada lagi? Ya, Bastian. Tentang apa? Kelemah lembutan. Kenapa kamu sulit melakukan kelemah lembutan? Karena kamu orangnya kurang sabar, suka cepat emosi, suka cepat marah dengan orang lain. Ya, masih ada yang ingin berbagi tentang aplikasi dari ke-9 buah roh dalam kehidupan kamu sehari-hari? Tidak ada? Oke. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran dari tema Aku Bisa Karena Bersama Dengan Tuhan adalah yang pertama. Yuk kita baca bersama-sama. Belajar untuk melakukan buah roh dalam tindakan dan sikap hidup sehari-hari. Ya. Tujuan pembelajaran Aku Bisa Karena Tuhan yang pertama, supaya semua anak-anak belajar untuk melakukan ke-9 buah roh tadi dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam karakter sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, baca. Menyadari bahwa kemampuan dan keberhasilan berkat dari Tuhan. Ya, yang kedua, menyadari bahwa kemampuan dan keberhasilan adalah berkat dari Tuhan. Jadi, kemampuan, kecerdasan, kepintaran yang kamu punya, itu yang kamu miliki, itu adalah berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kamu. Jadi bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu cerdas, bukan karena kamu hebat dibanding anak-anak lain, tetapi kemampuan, kecerdasan yang kamu punya adalah berkat pemberian dari Tuhan untuk kamu. Yang ketiga, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam segala hal. Kita ada hari ini, kita belajar hari ini, itu pun karena berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, jadi anak-anak, demikian pembelajaran hari ini tentang ke-9 buah roh yang sudah kita pelajari. Kiranya Roh Kudus memampukan anak-anak, Roh Kudus menolong anak-anak untuk mempraktekkan, untuk melakukan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu buah roh yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, katakan amin. Amin. Ya, kertas yang Bapak bagikan tentang 9 buah roh, Bapak kasih ke kamu, bawa pulang, dan bisa nanti kamu gunting satu persatu, kemudian tempelkan di kamar, di tempat tidur,
atau di meja belajar di mana kamu sering duduk untuk membaca buku, supaya kesembilan buah-buah roh ini bisa kamu ingat dan kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini, dan kita akhiri dengan ucapan syukur dalam doa kepada Tuhan. Silakan Marsya berdoa untuk mengakhiri dan menutup pembelajaran kita hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Amin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan